kalau matiin demokrasi apa sih? 3 aja caranya. 1, ganti aturan main. 2, kendalikan penyelenggara dan wasit. 3, eliminasi lawan. Gak boleh ikut. Sesuatu yang tidak bersifat, tidak mendasarkan pada keadilan dan kebenaran tidak akan sustainable. Halo Sobat Invipop, balik lagi bersama gue dan Nuriza di Pop The Talk. Dan episode hari ini spesial banget karena kita sudah kedatangan Pak Anies Baswedan. Apa kabar Pak Anies? Alhamdulillah baik, Ya, sehat. terima kasih Pak Makasih dan undangannya. sudah menyempatkan di sela-sela kesibukan main ke Invipop. Jadi Invipop ini adalah new media buat anak-anak muda. Harapannya kita pengen jadi katalis perubahan gitu. Jadi kita dalam kontennya seringkali mengangkat hal-hal yang menarik yang gak cuma datang dari kota-kota besar gitu. Banyak hal yang kita highlight dari daerah-daerah kayak tadi mungkin sempat di-mention ya, dari Tuban, Jogja, kemudian kita baru kemarin angkat soal Kudus gitu, dan kota-kota di luar Jakarta lah. Aspek apa yang banyak diangkat? Aspek kebudayaan, aspek sejarah, biasanya hal-hal yang berkaitan sama culture sih Pak. Pak Anies, pertanyaanku untuk di Pop The Talk episode hari ini sebenarnya sempat saya tanyakan ke rekan penulis sebelumnya. Saat ini Indonesia tuh menurut Pak Anies ya sedang ada di fase atau state yang seperti apa? Gini, waktu kita sebut Indonesia, maka tiap kita punya fokus yang beda-beda ya. Jadi Indonesia di fase apa? Ini kalau kita lihat dari sisi demografis, maka ini fase di mana kita punya bonus demografis yang luar biasa. Kita biasa sebut sebagai bonus demografis. Tapi di situ juga ada tantangan. Karena bonus demografis itu kan artinya orang usia produktif lebih banyak daripada orang usia non produktif. Nah, periode itu kita tantangannya adalah dia menjadi bonus ketika sehat, terdidik, kompeten, sehingga bisa produktif. Dengan produktif bisa menghasilkan nilai tambah. Dengan nilai tambah maka ada kesejahteraan. Jadi dari sisi pertambahan jumlah penduduk, demografis, kita dalam fase punya bonus hari ini. Bonus demografi. Tapi tantangannya apa? Tantangannya adalah membuat semua yang menuju fase produktif itu memiliki jiwa raga yang sehat dan bisa produktif. Itu demografis. Yang kedua, dari sisi perkembangan kebudayaan. Kita menyaksikan Indonesia makin matang sebagai satu kesatuan. Sebagai sebuah bangsa yang bersenyawa satu sama lain. Ada unsur-unsur yang tadi Danu sebutkan. Unsur Manado, unsur Timor, unsur Batak, Sunda, Jawa, dan lain-lain yang kemudian menjadi satu Indonesia. Dan hari ini kita dalam fase Indonesia yang makin menyatu. Kenapa saya katakan istilah makin menyatu? Tahun 28 itu gagasannya dimunculkan sebagai bangsa. Tahun 45 itu menjadi satu negara. Jadi satu bangsa jadi satu negara. Kemudian tahun 52 menjadi satu kesatuan. Kenapa satu kesatuan? 50 sebetulnya. Tahun 50 satu kesatuan karena ada mosi Natsir. Sebelumnya itu federasi. Betul. Satu kesatuan. Sempat ya Indonesia jadi negara federal. Betul. Lalu satu kesatuan. Sesudah tahun 50 ada namanya deklarasi Juanda. Menjadi satu tanah dan air. Karena dulunya Indonesia hanya tanah, airnya enggak. Jadi yang Anda tahu, Danu lihat sebagai Laut Jawa, itu laut internasional. Tidak ada itu laut Indonesia. Batasnya yang disebut sebagai Indonesia itu hanya pulau. Lalu ada deklarasi Juanda. Dengan deklarasi Juanda tahun 57 diperjuangkan di PBB baru berhasil itu tahun 82. Bayangkan coba 25 tahun berjuang di internasional untuk mengklaim seluruh tanah, seluruh air yang berada di dalam garis-garis batas itu milik Indonesia. Akhirnya diakui. Ada UN clause nama United Nations Convention Law of the Sea. Dan itu capaian luar biasa.
Nah, jadi sebagai sebuah proses menjadi satu, itu udah satu bangsa, udah satu negara, udah satu kesatuan, lalu udah satu tanah air. Oke. Nah, satu yang berikutnya yang harus kita kerjakan. Satu perekonomian. Apa sih cirinya satu perekonomian? Ya, beli semen di Jawa sama dengan beli semen di Papua. Iya, gak ada harga yang jomplang. Ya, itu namanya satu perekonomian. Dan kalau ada satu perekonomian, maka kita bisa menjadi satu kesejahteraan. Nah, ini tantangan kita nih. Jadi kalau ditanya fasenya, kita udah di fase menuju satu kesejahteraan. Nah, ini PR kita nih, ketimpangannya besar sekali. Ketimpangannya antara apa? Kota, desa, antar kawasan Jawa dengan kawasan pinggiran. Banyak tuh ketimpangan-ketimpangan untuk membuat kita menjadi satu. Itu aspek bangsanya kita, perjalanan bangsa kita. Sekarang aspeknya satu perekonomian harus kita kejar. Lalu kita juga bisa lihat Indonesia di mana dalam konteks demokrasi. Kita sudah mengalami sejak Indonesia merdeka itu membangun sebuah negara yang orientasinya menghadirkan keadilan sosial. Kenapa sih Republik ini didirikan? Kan ada tujuannya, bukan? Republik didirikan untuk apa? Kalimatnya sederhana, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kalimat itu kemudian menjadi menjadi sila kelima di Pancasila. Tapi itu kalimat itu diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itulah tujuan mengapa kita merdeka, bikin republik. Karena sebelumnya nggak adil. Kalau nggak kolonial, nggak makmur. Itu kan begitu. Kenapa kita mau merdeka? Ya kita pengen adil dong gitu. Nah, dari fase itu kemudian kita membentuk pemerintahan. Nah, pemerintahannya kita sempat mengalami pemerintahan yang konsep negaranya sempat federasi, kemudian kesatuan, dari sentralistis menjadi desentralistis, lalu sentralistis jadi desentralistis, kita ngalamin tuh. Nah, sekarang kita mengalami fase di mana kita sudah memiliki demokrasi selama 26 tahun terakhir nih, sejak tahun 99. 99 ya demokrasinya mulainya itu. Betul. Nah, sekarang PR kita adalah bagaimana buat demokrasi ini benar-benar konsolidasi, benar-benar matang. Dan dalam proses menuju kematangan itu memang ada banyak tantangan di situ. Nah, tantangannya apa sekarang? Memastikan bahwa kekuasaan dijalankan dengan prinsip pemerintahan modern. Apa sih prinsip pemerintahan modern itu? Satu, ada transparansi, ada akuntabilitas. Itu prinsip dasar tuh. Nah, kemudian kalau ada itu semua, maka kita akan menyaksikan demokrasi kita makin terkonsolidasi. Lalu ada pembagian kewenangan yang merata. Ada eksekutif, ada legislatif, yudikatif. Kalau semuanya jadi eksekutif berarti itu tidak demokrasi lagi. Kalau legislatifnya jadi tereksekutifisasi, kalau yudikatifnya tereksekutifisasi, ya itu namanya bukan lagi demokrasi. Demokrasi itu artinya ya legislatif punya kemandirian, yudikatif punya kemandirian, dia tidak dalam kooptasinya eksekutif. Iya, itu contohnya tuh. Lalu ada pemilu yang fair. Lu berjurdil itu. Ya, itu sederhana tuh. Lalu ada kebebasan berbicara, ada kebebasan di media, dan ada sikap oposisi yang dihormati. Itu minimum, bare minimum tuh kalau mau kita punya demokrasi itu. Nah, kita berada di situasi di mana sekarang ini, beberapa tahun terakhir ini kita merasakan tanda-tanda demokrasi terancam. Apa sih tanda-tanda demokrasi terancam? Satu, oposisi. Satu nih. Oposisi hampir tidak ada. Sebelum sampai situ bisa apa sih? Gini nomor satu. Aturan main diubah-ubah. ya. Kalau kemudian yang kedua, wasit dikendalikan. Sudah tidak netral. Ya, tiga, lawan ditiadakan. Nah, kalau itu ada berarti itu namanya mematikan demokrasi. Dan itu rumusnya. Kalau matiin demokrasi apa sih? Tiga aja caranya. Satu, ganti aturan main. Dua, kendalikan penyelenggara dan wasit. Tiga, eliminasi lawan. Gak boleh ikut. Nah,
Itu tanda-tanda tuh demokrasi nggak sehat. Nah kita berada, kalau bicara itu kita berada fase ini sedang diuji tuh. Iya. Ini contoh saja bagaimana ketika pertanyaan Indonesia kita sedang di fase apa Pak? Maka saya harus jawab sebentar yang mana dulu nih? Iya. Oke, dari aspek bangsa seperti ini, kemudian dari aspek demokrasi seperti ini. Jadi aspeknya banyak Indonesia ini. Dan itulah yang membuat saya melihat ini salah satu bangsa di muka bumi yang memiliki keunikan yang barangkali melampaui bangsa-bangsa lain. Kenapa saya sampai melampaui? Gini, kita bukan bangsa yang paling bineka ya Danu. Bukan, bahkan kita nggak di top 10. Bahkan kita nggak di top 10? Nggak, Google aja coba. Oke. Google aja, most diverse country, Indonesia nggak di top 10. Tapi yang unik dari Indonesia itu adalah kita ini juga bukan negara yang kontinental. Bangsa-bangsa lain yang beragam itu kontinental. Kita ini arkipelago, kepulauan. Kepulauan. Iya. Sudah kita beragam, bukan nomor 1 beragamnya, bukan nomor wahid nih, bukan top 10 juga. Tapi kita memiliki bentangan yang luar biasa luas dan memiliki laut yang luar biasa besar. Luas, iya. Dan uniknya kita bisa jadi satu. Namanya Indonesia. Makanya kalau saya ditanya apa sih yang unik dari Indonesia? Yang unik Indonesia itu bukan binekanya kok. Yang unik Indonesia itu bersatunya. Kemauan untuk bersatunya ya? Iya dong. Kalau binekanya bangsa lain banyak yang bineka. Banyak lebih bineka dari kita. Kita bukan paling bineka. Tapi di bangsa lain gak punya tuh integrasi sehebat kita. Kita itu menjadi Indonesia itu benar-benar dahsyat. Nah itu yang membuat Indonesia jadi unik. Ya. Di antara bangsa-bangsa lain. Apa salah satu faktornya? Bahasa. Kita menyepakati bahasa persatuan. Sebelum ada merdeka. Jauh sebelum 17 tahun. Jauh sebelum merdeka ya. Biasanya bangsa lain itu biasanya merdeka dulu, terus undang-undangnya bilang bahasa resmi adalah X. Iya betul. Jadi kan negara memaksa rakyat kan. Kalau ini kan enggak, rakyat udah sepakat sebelum ada negara. Iya. Dan sepakatnya bukan pakai bahasa yang paling banyak penggunanya. Iya, kalau bahasa yang paling banyak penggunanya pasti bahasa Jawa saat itu. Ya Sunda gitu kan nomor 2. Enggak tuh, yang dipakai kan bukan bahasa yang paling banyak, tapi bahasa yang paling bisa mempersatukan, bahasa yang paling memberikan ruang untuk setara. Karena bahasanya memberikan perasaan setara. Anda kan cuma 1 kata. Di bahasa lain ada yang andanya 3-4 kata. Tergantung lebih rendah, lebih tinggi. Kromo inggil. Kalau di Macam Jawa tuh. ya. Jadi saya memberikan contoh bahwa itu diikat dengan bahasa. Lalu kita menjadi satu seperti sekarang ini. Banyaklah aspek itu. Jadi itulah sebabnya saya melihat Indonesia sudah melewati masa pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang kita di fase pematangan, masih punya tantangan. Tapi saya berkeyakinan bahwa kita selalu bisa melewati tantangan. Iya. Kita coba zoom in ke soal demokrasinya deh Pak. Tadi Pak Anies juga udah menjabarkan gitu ya, gimana cara mematikan demokrasi itu tinggal 3 aja kan tadi. Nah, akhirnya kita melihat bagaimana legislatif kemudian yudikatif mulai dieksekutifkan gitu ibaratnya. Akhirnya memberikan implikasi ke anak-anak muda terutama ya, ketika ngelihat berita gitu Pak. Kan akhirnya timbul rasa pesimisme gitu ya terkait penyelenggaraan demokrasi di Indonesia nih bukan lagi stagnan tapi mundur gitu. Nah, saya juga dengar seringkali Bapak bilang dan mengutip kata-kata Bung Karno soal 10 pemuda gitu untuk ketika bicara soal optimisme. Nah, optimisme ini kan perlu dibungkus dengan konkret gitu ya Pak, biar nggak jadi toxic positivity gitu istilahnya. Toxic positivity itu gimana? Kayak ngelihat realitanya tuh emang lagi kayak gini nih. Jadi jangan coba diperhalus lah kondisinya, ibaratnya gitu. Jadi kita butuh yang konkret nih. Nah, langkah yang seharusnya diambil untuk kita anak-anak muda nih yang mungkin mulai skeptis, mulai pesimis sama kondisi kayak gini, gimana Pak biar bisa terus ngerawat si optimisme itu Pak? Kita akan selalu ketemu masalah sih. Indonesia itu.
masalah kita, apa sih masalah itu sebetulnya? Kalau dipikir-pikir, apa sih masalah itu? Masalah itu kan sederhananya nih, ekspektasi tidak sama dengan realisasi. Kalau realisasi sama ekspektasi gak ada masalah. Tapi kalau realisasinya di sini, ekspektasinya di sini lebih tinggi nih. Nah itu namanya gapnya, itu namanya masalah. Apa yang kemudian terjadi di kita? Kita ini akan terus-menerus punya masalah. Karena ekspektasi kita akan terus-menerus meningkat. Dan itu bagus sebetulnya. Bagus kenapa? Karena itu memaksa kita mengubah realita. Kita kan ingin mengubah realita. Coba bayangin, betapa malangnya Republik ini kalau ekspektasinya rendah. Gak punya masalah kita. Gak punya masalah. Bener gak punya masalah? Pernah gak ketemu satu komunitas, oke, anak keluarga tidak terdidik semua, gak ada SD, gak ada puskesmas, kan itu tanya gimana Pak kondisi, mau baik, kita senang semua di sini. Wah itu berat itu. Malah sulit ya Pak. Lah itu gak ada ekspektasi, gak ada harapan. Itu yang saya maksud, bahwa kita akan terus-menerus menciptakan harapan baru dan itu bagus untuk Indonesia. Karena harapan baru itu memaksa kita mengubah realita kita terus. Nah itu sebabnya dalam kita melihat ini sambil tengok loh, dulu bagaimana ya kita. Kalau kita lihat dari dulu ke sekarang, itu ekspektasi kita naik terus, kita ketemu masalah baru terus, dan setiap ketemu masalah baru kita cari solusi-solusi baru juga gitu. Itu yang membuat saya merasa, jadi kesimpulannya jadi optimis. Optimis itu bukan kemudian menegasikan kenyataan bahwa sekarang kita punya masalah, bukan. Masalah yang ada sekarang ya memang masalah, selisih antara harapan dan kenyataan. Tapi ini selalu bisa diselesaikan, pengalaman kita kemarin. Kemarin itu perjalanan kita selama 80 tahun ini sebagai negara. Jadi optimisme yang berdasarkan kepada pengalaman perjalanan bangsa, lalu realistis dalam artian melihat kenyataan dan mengakui ada masalah. Jadi misalnya tadi ngomong demokrasi. Demokrasi kita tadi sebut ada eksekutifisasi. Ya itu masalah, ya itu harus dikoreksi. Kita pernah mengalami kok begini. Yang lebih terbuka lagi gitu. Lebih eksplisit mengatakan eksekutifisasinya itu lebih, loh zaman Orde Baru apa kurang eksplisit itu? Ya. Apa sih? Yang caleg harus disetujui oleh pemerintah. Utusan daerah, utusan golongan diatur. Itu kan eksekutifisasi total dan terbuka dan gak basa-basi gitu. Pernah kok kita gitu. Berakhir gak? Berakhir. Karena itu saya yakin sesuatu yang tidak bersifat, tidak mendasarkan pada keadilan dan kebenaran, prinsip itu tidak akan sustainable. Dan saya melihat di bangsa kita selalu ada unsur di bangsanya yang selalu memperjuangkan untuk mengkoreksinya. Nah, tapi situasinya itu naik. Kadang-kadang bisa berhasil, kadang-kadang belum, kadang berhasil, kadang belum. Ya itu bagian dari perjuangan. Tapi saya optimis bahwa itu akan yang disebut sebagai ketidakseimbangan antar tiga itu bisa dikoreksi. Jadi optimisme itu bukan berarti kita perhalus ya, kita nggak ada masalah. Enggak, kalau ada masalah bilang aja ada masalah. Nah kita koreksi sama-sama gitu. Justru itu yang menurut saya harus dibangun. Kenapa saya katakan juga seperti ini? Seringkali kita membandingkan kenyataan dengan harapan sekarang tanpa melihat bagaimana kenyataan hari ini dibandingkan kenyataan dulu, dibanding kenyataan yang pernah ada sebelumnya. Itu kita mengalami penambahan kenyataan lebih baik loh, kondisi kita lebih baik. Ambil contoh, hari ini kita ngobrol tentang beratnya korupsi, masalah korupsi di mana-mana. Dulu kita menghadapi masalah gak aman di mana-mana. Indikasinya apa? Kalau malam gak berani keluar kota. Iya, dulu sempat ada masanya kayak gitu ya Pak? Iya, mau pergi keluar kota gak berani kalau malam. Mobil antar kota, antar provinsi, begitu udah malam gak berangkat. Gak lewat. Ya kita udah gak ada begitu. Sekarang mau berangkat jam berapa aja aman tuh. Iya benar.
Jam berapa aja. Dulu Jakarta ke Bogor, berani nggak berangkat sampai sisa? Nggak berani. Terus begal sepanjang jalan. Terus yang begal siapa? Ya bangsa kita sendiri. Bahasanya sama, makannya sama semuanya. Bukan orang asing yang ada di situ begal kita, bukan. Sekarang udah selesai. Jadi itu tuh kita nggak sadar karena ya itu udah bukan masalah lagi buat kita. Itu udah meningkat. Nah sekarang kita mau masalah lagi nih, masalah korupsi nih. Jadi satu saat barangkali nanti Danu, kita akan ketemu situasi di mana kita ngobrol begini dan nengok alhamdulillah ya udah gak lagi ya masalah korupsi itu. Barangkali nih. Amin gitu. Iya. Kenapa? Ya kalau saya sih termasuk yang meyakini bahwa korupsi itu adalah praktek yang primitif. Yang ada masanya di mana itu dianggap normal. Praktek-praktek seperti itu gak akan bertahan lama. Kayak gini dah, perbudakan. Itu primitif. Normal. Dulu punya budak itu normal. Benar. Normal. Jual beli makanya. Danu kita ketemu terus Danu bilang, Pak Anies saya punya budak nih bagus-bagus 3. Pasti kebayang gak tuh kita ngomong begitu? Iya. Gak kebayang sama sekali. Hari ini gak kebayang. Kita juga udah masa sih jualan manusia gitu. Iya. Gak masuk akal. Sekarang, dulu. Nah praktek-praktek kita berkembang. Dunia berkembang menuju transparansi. Lihat aja sekarang perusahaan-perusahaan kita yang mau mencari investor global. Bukunya harus transparan. Integritasnya harus baik. Kalau nggak dapat investor tuh. Nggak dapat. Jadi kita menuju ke sana. Indonesia juga sama. Kalau kita mau dapatkan dukungan finansial segala macam udah mulai itu kita. Mau tidak mau. Nah sekarang kita di fase persimpangan itu tuh. Yang ada yang kepengen melanjutkan praktek korupsi, ada yang kepengen melakukan reformasi. Ya tarung aja di situ, nanti terjadi perubahan. Akan ketemu titik equilibriumnya gitu gak sih Pak? Equilibrium dalam artian perbaikan akan ketemu. Tapi juga gak selamanya selalu perbaikan terus. Ada kalanya setback. Ada kalanya yang mau melemahkan usaha memerangi korupsi itu, ada kalanya menang. Tapi ya bertarung lagi, mundurin lagi, ya jangan berhenti dong. Ya kan bukan hal yang aneh gitu. Memang ada orang yang menikmati segala macam korupsi lalu duduk-duduk tenang, udah terima kasih dah saya permisi, saya nggak mau lah. Ya mereka akan mempertahankan, tapi juga yang memperjuangkan itu juga jangan berhenti. Ya itulah yang namanya perjuangan. Ya itulah yang mencari keseimbangan, kalau istilahnya tadi keseimbangan baru, tapi keseimbangan untuk kebaikan. Ada kalanya menang, ada kalanya kalah, fight again. Terus nanti ada pertanyaan gini, terus kapan ini selesai Pak? Gitu. Iya, lebih ke situ sih, bener. Terus sampai kapan gitu? Si proses fighting antara tadi ya ada bad guy, ada good guy-nya itu. Kalau Danu ketemu Bung Karno tahun 35, tanya ini apa jawaban Bung Karno kira-kira? Wah, Bung ngapain sih? Anda di penjara, Iya. Kapan sih merdeka itu? Dia nggak bisa jawab. Gak bisa jawab. Tahun 35 gak bisa jawab. Tahun 40 Danu ketemu lagi. Bung, jadi Bung ngapain repot-repot ini Bung? Keliling sana sini, melawan. Udah aja, Bung insinyur. Kerja aja buat Belanda, enak kok hidupnya. Dia gak bisa jawab kapan tuh. Tapi yang dia miliki apa? Optimisme dan keyakinan bahwa kemerdekaan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin sistem yang tidak adil seperti ini bertahan lama, tidak mungkin. Tapi kapannya kita nggak tahu. Hanya dia akan bisa jawab, Danu, saya pilih menjadi bagian yang memperjuangkan kemerdekaan, bukan bagian yang menggerogoti dan melemahkan usaha kemerdekaan. Hari ini kita bisa jawab pertanyaan sama, Anies jadi kapan masalah ini beres? Itu, saya nggak bisa jawab hari ini, kapannya. Tapi saya yakin bahwa ini bisa dibereskan. Dan saya yakin banyak orang baik yang mau berjuang bersama untuk kebaikan. Kalau nggak ada kayak Danu yang bikin podcast kan pakai idealisme ini gitu. Kan nggak mau tutup mata dengan kenyataan, nggak mau diam. Ya punyanya jalur ini ya kita kerjakan sampai jalur ini begitu kan. Yang seperti ini tuh banyak di mana-mana. Pertanyaannya di pemerintahan ada nggak? Ada. Tapi mereka nggak pegang tanda tangan. Kalau nggak pegang tanda tangan nggak bisa ambil keputusan. Di partai ada. Tapi sama mereka nggak pegang tanda tangan. Nah ini bukan berarti nggak ada orang baik. Kita akan ketemu banyak orang yang kepengen Indonesia
istilah Danu tadi pengen perubahan kan? Ya. Pengen perubahan, pengen lebih baik, banyak. Nah, nanti ini semua kita harus usahakan di bidang masing-masing, di sektor masing-masing, perjuangkan tuh. Untuk misalnya satu aspek aja. Indonesia yang transparan, pemerintahnya akuntabel, dapat 2 itu aja, itu udah dahsyat loh. Transparansi sama akuntabilitas itu dahsyat tuh. Baru dapat 2 itu, apalagi responsif, apalagi responsif tuh, apalagi aspiratif, keren lagi tuh. Tapi kita harus berjuang menuju ke sana, nggak bisa kita nonton aja dah, mudah-mudahan nanti ada ada kejadian gitu, nggak bisa. Oke, Pak aku mau mundur sedikit. Pak Anies itu kan besar dan tumbuh di Jogja ya. Ya. Lama sekali di sana ya Pak. Dan aku sebenarnya bukan orang Jogja, tapi beberapa kali ke sana dan punya banyak teman di sana. Salah satu nilai lokal yang dimiliki sama masyarakat di sana itu serawung ya Pak. Pak Anies tahu istilah serawung nggak Pak? Ya tahu lah. Tahu kan, dan pasti akrab gitu. Kenapa kok suka lihat serawung itu suka? Karena yang aku lihat dari kebudayaan khas di sana gitu ya, kayak serawung ini menghargai satu sama lain itu kayak nggak dilihat dari latar belakangnya gitu loh Pak. Kayak meskipun dia ibaratnya punya kedudukan yang lebih tinggi atau harta yang lebih banyak gitu, tapi ketika dikumpulkan ya udah connect aja gitu si masyarakatnya. Kebudayaan gotong royong tuh menurutku bisa terlihat dari salah satunya dari serawung ini. Pak Anies selama di Jogja gimana Pak? Ya. Merasakan hal yang sama kah? Ya, kerendah hatian. Kerendah hatian itu adalah salah satu karakter yang terawat sebagai budaya. Dan dari kerendah hatian itulah bisa nyambung dengan siapa saja. Bisa enak dengan siapa saja. Karena rendah hati. Dan rendah hati itu seperti common values itu. Dari situlah kemudian serawung itu bisa terjadi. Nah, kalau orang pada tinggi hati semua gimana coba? Iya kan, di Jakarta kan gitu Pak, serba individualis gitu. Ya, dari situ kemudian kerendah hatian. Dan selalu, kalau saya panjangkan begini, keseimbangannya itu tercapai dengan saling memberi. Bukan dengan saling meminta. Kan kita punya, kalau tadi istilahnya equilibrium tuh. Equilibrium itu terjadi kalau saling tarik, terjadi equilibrium. Atau ketika saling dorong, saling mengulur. Iya. Saling mengulur terjadi keseimbangan. Kalau saling menarik juga terjadi keseimbangan. Tapi kan tarik menarik tuh. Nah kalau saling mengulur itu terjadi keseimbangan. Jadi saya perhatikan di Jogja itu. Lalu di Jogja juga adalah sebuah masyarakat yang sebenarnya memiliki sikap tegas. Tapi diungkapkan dengan cara yang sopan. Tegas, tidak berangas. Tegas tanpa membentak. Tegas dengan santun. Jadi suasana dulu ada kepemimpinan di era kemerdekaan namanya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu sangat halus dalam berkata-kata. Tapi gak ada yang berani bilang beliau tuh lembek. Gak ada yang berani bilang itu tuh orangnya adalah bisa diatur, dikendalikan. Enggak. Memang sopan. Atau gini dah, Jenderal Sudirman. Ada yang bilang Jenderal Sudirman itu pengecut. Wah, ada. Tapi pernah bentak-bentak? Nggak pernah. Iya. Pernah keras? Nggak pernah. Sopan. Ungkapannya santun, tapi sikapnya tegas. Dan itu saya istilahkan bukan santun, itu namanya stabil. Dan itu salah satu khas yang unik di pemimpin-pemimpin yang ada di Jogja ini adalah stabil jiwanya, stabil mentalnya, stabil psikologinya. Sehingga dalam suasana apapun ungkapannya terasa sopan.
Tapi bukan sekedar sopan. Sopan itu customer service. Sopan itu adalah pramugari. Pramugara itu sopan. Tapi kalau pemimpin itu namanya stabil. Dia memiliki stabilitas jiwa yang tinggi. Sehingga dia selalu bisa mengendalikan apa yang dia katakan. Dalam situasi sangat marah sekalipun. Itu ungkapannya tetap ungkapan yang gak usah di-delete dari rekaman gitu kira-kiranya. Coba marah-marah pemimpin. Tolong dong di-delete rekamannya. Nah, itulah stabilitasnya. Saya tumbuh besar di Jogja, di kultur itu, dan saya menyaksikan bagaimana sikap tegas dan stabil. Dan itu yang kemudian membuat lebih guyup, lebih mudah berdialog. Karena walaupun ada perbedaan, tidak kemudian muncul dengan kata-kata yang tajam, ungkapan dengan nada tinggi. Tapi itu kira-kira. Kerendah hatian tadi tuh ya Pak, yang jadi pemusnah tembok-tembok ya. Kalau kita ngomongin di kehidupan di kota kan serba. Ya, misalnya mau ngomong gini, kalau diizinkan saya boleh mengusulkan. Nah itu kan satu ungkapan, kalau boleh saya menyampaikan pandangan. Nah padahal jelas-jelas boleh sih, tapi tetap ada penghalusnya. Padahal emang lagi di forum gitu. Ya, izin mungkin sedikit berbeda, harus sampaikan. Padahal beda banget, bukan sedikit bedanya gitu. Oke, Pak. Salah satu yang jadi highlight di Invipop sendiri itu kepada audiensnya dalam topik-topik konten, yaitu untuk kelas-kelas menengah, Pak. Nah, kita seringkali baca ada berseliweran gitu ya di sosial media atau artikel yang mengatakan bahwa kelas menengah ini terlalu mampu untuk bisa menerima bantuan dari pemerintah, tapi terlalu miskin untuk bisa menikmati privilege dari kelas atas. Ya, nah akhirnya kelas menengah ini selalu jadi korban gitu Pak. Padahal penyumbang pajak gitu ya terbesar negara tuh adalah kelas menengah ini. Nah, pendapat Pak Anies soal fenomena yang terjadi dan dialami sama kelas menengah kayak kita sekarang nih gimana Pak? Ya, negara harus hadir dan menyelesaikan masalah itu. itu iya. Tapi iya, pendapat Bapak gimana Pak? Kan disebut menengah itu kan karena ada atas ada bawah ya. Betul. Nah, saya nomor satu saya melihat ini menengah kita itu terlalu lebar kriterianya. Sehingga sebetulnya secara ilmu ekonomi, ilmu sosial barangkali belum masuk kelas menengah. Tapi menurut definisi yang dimiliki pemerintah udah kelas menengah. Soalnya kalau itu tidak, maka jumlah orang miskinnya makin banyak nih. Oke. Ya, jadi standar kelas menengah itu menjadi lebar sekali, diturunkan sehingga mereka yang sesungguhnya masih belum masuk kelas menengah menurut ilmu ekonomi konvensional, bukan konvensional, yang diakui dunia, kita udah pada diakui sebagai kelas menengah. Itu satu. Ya udahlah, anggap itu udah bukan isu lagi. Itu udah satu urusan lah. Soal definisi tadi ya. Iya, terlalu lebar. Menurut saya harus dinaikin kelas menengah itu. Tapi kalau naikin kelas standarnya, kalau dinaikin maka ada banyak sekali yang sekarang dianggap kelas menengah turun kelas, artinya jadi kelas bawah. Dan kalau jadi kelas prasejahtera, maka program pemerintah menjadi harus lebih banyak ke situ. Nah itu keputusan politik lah yang harus dibuat pemerintah. Nah, saya setuju dengan pernyataan bahwa kelas menengah di Indonesia ini kegencet. Karena itulah harus ada solusi dari pemerintah. Menurut saya solusi pertama adalah definisi itu diubah. Yang kedua, yang disebut sebagai program-program pemerintah itu jangan hanya menjangkau kelas bawah saja. Bantuan, dukungan itu juga untuk kelas menengah. Karena sifatnya untuk kelas menengah itu sebenarnya bukan bantuan dalam artian seperti kelas bawah. Kalau di kelas bawah itu dibantu untuk sustainability. Kalau kelas menengah itu dibantu untuk naik kelas. Karena dia sudah di tengah. Kita butuh mereka naik terus.
Jadi sifat dukungannya itu regulatori sebetulnya, aturan. Saya beri contoh. Sebagai orang kelas menengah, dia bisa bangun rumah. Kelas menengah bisa bangun rumah. Iya. Tapi ketika bangun rumah, dia mau ke bank, dia nggak bisa pinjam di bank. Kenapa? Karena kalau buat pinjam di bank, harus pakai kontraktor. Kalau bangunnya sendiri nggak bisa. Oh iya. Jadi Danu, kalau ada kontraktor, maka bisa tuh Danu Bisa ke bank. ke bank. Tapi kalau Danu bikin sendiri rumahnya, Nggak bisa. Nah terus gimana? Ini yang maksud saya regulatori. Oh iya. Jadi kalau dikasih, aturannya diubah. Bahwa bangun rumah sendiri bisa pinjam uang di bank. Bank juga mau minjemin. Dengan begitu Danu rumahnya bisa upgrade. Contoh sederhana. Di Jakarta sudah boleh bangun 4 lantai. Yeah. Danu rumahnya 1 lantai. Danu mau bangun sendiri jadi 4 lantai. Lantai 2, 3, 4 buat kos-kosan. Boleh kan? Lalu kelas menengahnya Danu naik kelas dong. Danu pinjam uang dari bank, bangun lantai 2, 3, 4 untuk kos-kosan. Mendadak Danu punya akses ke bank, punya akses meningkatkan kesejahteraan. Memang perlu dikasih cash transfer? Enggak. Enggak perlu dikasih bansos, bukan. Sifat bantuannya itu regulatori. Karena yang dibutuhkan adalah akses ya. Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan. Kenapa? Sudah terdidik, sudah punya modal awal, tapi dia gak bisa naik. Ini ngomong rumah lagi. Kenapa di Jakarta dulu kami bikin DP 0 rupiah? Sama seperti itu. Yang masyarakat kelas bawah dapatnya program rusunawa, rumah susun, sewa. Karena mereka memang baru bisa nyewa. Yang masyarakat atas sudah ada pasar properti. Pasar properti itu terjangkaunya oleh kelas atas. Karena harga rumahnya juga tinggi. Kemudian macam-macam tuh daya belinya dan lain. Nah yang di bawah, di tengah ini mau sewa rumah rusunawa program pemerintah terlalu kaya, untuk ke industri properti terlalu miskin. Lah ini yang menderitanya begini nih. Mau ikut program pemerintah ditolak, mau datang ke perusahaan properti, begitu lihat nggak mampu. Nah cicilannya cicilannya nggak bisa dicicil lagi nih. Itu dia. Nah tapi begitu kita siapin program, kenapa DP 0 rupiah? Karena kelas menengah itu bisa nyicil, tapi nggak bisa bayar DP. Dia nggak cukup uang tabungannya untuk bayar DP 25%, 20%. Begitu itu dihilangkan, mereka bisa nyicil. Tapi tidak bisa untuk bayar DP. Nggak punya tabungan, uangnya habis untuk keseharian. Nah, jadi sifatnya regulatori. Nah, negara itu harus hadir membantu kelas menengah. Jangan hanya membantu kelas bawah. Yang kelas bawah udah dibantu. Dengan diberikan A, B, C, D. Kalau yang kelas menengah itu dibukakan kuncinya. Karena dia dikunci nih dengan segala macam regulatori. Banyak sekali asumsi-asumsi yang dikenakan kelas menengah sebenarnya untuk kelas atas. Tadi tuh bikin rumah, mau kredit ini, mau banyak tuh fasilitas-fasilitas negara yang asumsinya seperti kelas atas. Padahal ini sebetulnya kelas menengah. Misalnya kelas menengah di Jakarta, ngomong tanah lagi nih. Punya tanah misalnya warisan 1000 meter. Cari investor. Yuk partneran dong, ini 1000 meter. Kita bikin apartemen dong. 6 lantai, 7 lantai misalnya. Tapi kan gak bisa kerjain sendiri, punya tanah nih. Gak bisa. Karena aturannya harus 5.000 meter baru bisa bikin apartemen naik. Terus gimana? Gak bisa bangun deh. Nah kalau 5.000 ya harus raksasa dong yang bangun. Gak mungkin yang Cuma kelas menengah. Besar, betul. 5.000 loh persyaratannya. Karena itu kemarin kita turunin jadi 1.000. Supaya siapa aja bisa bangun. Jadi itulah sifat contoh yang disebut dukungan pada kelas menengah itu. Dia kegencet. Mau ngaku yang atas gak mampu, ngaku yang bawah ditolak. Nah regulatori itu. Sederhana kok solusinya. Kalau ini
kumpulkan aja kelas menengah. Ajak ngobrol, apa masalah yang Anda hadapi sehari-hari. Dari berbagai urusan kebutuhan. Dari situ, cari regulatory framework untuk mengubah itu semua. Jadi nggak perlu kita mikir sendirian. Danu dipanggil, Danu tolong dong jelasin pengalaman Danu susahnya jadi kelas menengah nih. Ketemu Danu, ini loh Pak, ada 5 tuh masalah pengalaman saya pribadi. Terus panggil lagi, Danu cari 8-10 orang lagi yang beda-beda urusannya. Ketemu tuh daftar masalah, tinggal diubah aturannya. Mendadak kelas menengah punya akses untuk berkembang. Bantuan untuk kelas menengah tuh bukan bantuan langsung. Tidak selamanya bantuan langsung. Iya, lebih ke regulatori tadi ya. Ya karena sudah punya bekal, udah terdidik, udah punya modal awal. Walaupun gak cukup untuk bisa lompat. Tadi di awal kita sempat ketika ngomongin state si Indonesia gitu ya Pak, udah sedikit menyinggung soal bonus demografi. Dan kalau data dari BPS kan 64% ya dari penduduk Indonesia tuh diproyeksikan jadi yang usianya produktif. Betul ya Pak? Tapi ngelihat iklim industri belakangan ini nih Pak, banyak PHK di mana-mana, terus juga janji 19 juta lapangan kerja tuh belum kelihatan realisasinya gitu Pak. Kayaknya si bonus demografi ini bisa jadi bencana demografi gitu ya, yang tadi disebutkan di awal. Menurut Pak Anies gimana Pak? Ya jadi yang 19 juta janji itu ya harus dilaksanakan. Namanya aja janji kok. Ya janji harus kerjakan dan didukung untuk dilaksanakan. Senang juga kalau itu bisa terrealisasi. Betul. Jadi jangan dikritik soal 19-nya, tapi diminta melaksanakan. Kemudian terkait soal situasi sekarang sedang lapangan pekerjaan, perekonomian sedang sulit. Yeah. Pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%, 4,8 kemarin di kuartal pertama. Jadi yang perlu dikerjakan untuk kita bisa mendorong ya agar bonus demografi ini menjadi baik. Saya lebih concern tentang jangka panjang atas bonus demografi kita daripada soal ketidaktersediaan lapangan pekerjaan sekarang. Kenapa? Karena kalau ketidaktersediaan lapangan pekerjaan sekarang itu bisa diselesaikan ketika ada jump start di perekonomian. Investasi meningkat, government spending meningkat, kemudian ekspor impor meningkat, itu nanti pertumbuhan ekonomi akan tumbuh lebih baik. Begitu pertumbuhan ekonomi baik, maka lapangan pekerjaan akan tersedia. Yang saya lebih khawatirkan tuh ini Danu, piramida pendidikan kita. SD banyak, SMP berkurang, SMA berkurang, kampus berkurang, ini kayak gini nih. Iya, segitiga, ya piramid gitu. Piramida. Nah, kalau piramida ini artinya sebutlah sederhananya nih, masuk 100%, lulus SD 100. Kemudian masuk SMP, yang masuk 80. 20 udah keluar nih. Okay. Kemudian masuk SMA, itu 70. Berarti 30 udah di luar nih. Kemudian masuk universitas, itu tinggal 50 misalnya. Maka 50 di dalam kampus, 50 di luar kampus. Ini kan yang terbuang nih. Nah seringkali yang dipikirin yang di dalam sini aja nih. Lah bagaimana yang pada di luar ini nih? Kan harusnya lurus begini. Harusnya gak kayak piramida kan? Harusnya 100% sampai ke atas kan? Kan yang sampai ke atas piramida. Nah yang di sini harus apa? Dan di sini pentingnya retraining. Mengambil mereka-mereka yang putus sekolah untuk mendapatkan didikan, keterampilan, sertifikasi sehingga mereka memiliki kualifikasi untuk masuk ke job market. Karena kalau tidak, yang kita sebut sebagai lapangan pekerjaan tersedia itu tersedia untuk yang ada dalam sini. Yang cuma ada di dalam piramid itu ya. Iya, lah yang di luar piramid gimana? Jadi, Danu SD di mana? Di Seresek Sawah, Jakarta. Pernah gak ngecek? Dari teman sekelas 1 SD yang sampai universitas tuh berapa orang ya sekelas?
Oh iya, aku nggak pernah ngecek sih Pak. Tapi Coba aja. most likely emang nyusut sih pasti. Iya. Iya. Nah mereka yang keluar itu terus ketika tadi kita ngomong tentang oke, kita dorong lapangan pekerjaan, bonus demografi, itu kan yang di sini nih dalam semua. Yang di luar gimana? Itulah sebabnya menurut saya lakukan retraining. Sehingga retraining itu mereka apakah dengan bekerja sama dengan industri, apakah negara menyelenggarakan seperti PKBM untuk mereka itu memiliki keterampilan, sertifikasi sehingga bisa masuk ke industri. Walaupun dia tidak memiliki ijazah SMP, SMA atau SD, tapi dibekali. Dan Indonesia punya program yang bagus tuh, paket A, B, C itu. Itu didorong, resertifikasi didorong sehingga kita bisa menyelamatkan keseluruhan bonus demografi ini. Karena mereka sudah terlanjur keluar dari sistem itu, ya tetap bangsa kita, tetap keluarga kita. Dan kalau mereka tidak diselamatkan, itu artinya kita menunda satu generasi lagi tuh untuk bisa sejahtera di masa depan. Itu satu. Yang kedua, perbaiki ini piramid itu, Danu. Jadi kalau saya akan sederhana mengatakan tiap bupati cek apakah jumlah bangku SD sama dengan bangku SMP, sama dengan bangku SMA. Kalau tidak sama, berarti belum berniat menyekolahkan warga di daerah itu. Samain dulu gitu ya? Iya dong. Iya. Nah, cara kalau paling mudah nge-track tuh dengan itu aja. Paling gampang itu. Ketersediaan kursi SD sama SMA sama nggak? Kalau SMA kelas 3, jumlah bangkunya misalnya 60.000, SD-nya 100.000, berarti emang kita nggak berniat nyekolahin anak 40.000. Kalau belum ada, nggak apa-apa, bikin aja. SD sore hari dipakai SMP, SMP sore hari jadikan SMA, kan bangkunya sama jumlahnya. Iya. Sambil kita bangun. Nah, jadi maksud saya banyak tuh cara ketika kita melihat bonus demografi itu adalah satu yang sudah terlanjur keluar dikembalikan ke dalam track untuk bisa masuk job market. Yang kedua, piramidnya dilebarin. Jangan piramid segitiga terus, tapi menjadi sesuatu yang rata. Minimal sampai SMA aja rata. Makanya saya itu ketika dengar putusan MK yang mengharuskan pendidikan dasar gratis, itu tuh kayak seneng, tapi kok baru sekarang ngomong pendidikan dasar gratis. Itu tahun 70 Orde Baru sudah bikin. Jadi ketika saya dengar soal keputusan mengharuskan pendidikan dasar itu gratis, ya itu baik. Tapi ini kita di tahun 2025. Pembicaraan tentang pendidikan dasar itu dikerjakan tahun 70-an. Di dalam pelita. Ini saya lihat datanya ya. Dari tahun 74 sampai tahun 80 itu Indonesia berhasil membangun 72.000 SD Inpres. Per tahun itu bangun 10.000 sampai 15.000 SD per tahun. Lalu sampai tahun 84 itu 136.000. Berarti dalam 10 tahun membangun 136.000 SD. Itulah yang membuat angka partisipasi SD kita dari 60% tahun 60-an menjadi 90% di tahun sesudah ada ini. 80-an. Kalau kita mau tuh bisa. Sekarang butuhnya bukan dasar gratis, sekarang tuh menengah. Perlu SMP Inpres, perlu SMA Inpres. Dan kalau kita ngoyo bisa kok. Lah, memang kita nggak ngoyo bikin SD sebanyak itu. Coba kalau buat bikin bansos, tepuk tangan juga rakyat waktu itu. Dikasih aja sembako terus, sembako tahun 70-an gak usah bikin SD. Sembako aja semuanya. Tapi yang dikerjain bukan bikin sembako, yang dikerjain bikin SD Inpres. Bikin sekolah. Dan itu artinya apa? Menciptakan kelas menengah. Betul. Begitu mereka masuk SD, nah cuman jumlahnya kan masih banyak di SD nih. Terus mereka bisa masuk SMP, SMA. Nah itulah yang menciptakan kelas menengah. Kan itulah kenapa saya istilahkan pendidikan tuh eskalator sosial ekonomi. Bukan tangga aja. Kalau tangga itu kita harus naik sendiri. Kalau eskalator terbawa ke atas. Berdiri aja, gak usah ngapa-ngapain tuh terbawa gitu. Ikut dia. Iya, nah ini tuh kayak eskalator. Karena itulah kenapa ini harus dibuka. Jadi hari ini
kita harus bicaranya tentang pendidikan menengah gratis. Bikinlah itu jumlah SMP, SMA sama dengan jumlah bangku SD. Maka kita menciptakan kelas menengah Indonesia masa depan. Itulah rute yang harus ditempuh oleh bangsa ini. Dan apa yang terjadi? Nanti kita memiliki kualitas manusia yang bisa kompetitif, domestik dan internasional. Karena yang bekerja di ruangan ini nih, memang duduk di sini karena apa sih? Karena terdidik, nggak ada yang lain. Mau faktor yang lain? Enggak lah. Bukan faktor-faktor yang lain. Faktornya pegang nih, bisa nggak pegang kamera? Diujinya gimana pegang kamera? Yang dia terdidik. Kalau nggak jadi pegang lighting, pegang semuanya. Ya terdidik aja. Dan naik mobil, yang duduk di depan sama di belakang. Yang di belakang disupirin, depan disetirin. Apa yang nyetir? Bedanya apa? Tingkat pendidikan, nggak ada yang lain. Danu tuh yang nyetirin Danu, pengemudi, tanya aja level pendidikannya sama. Beda. Masuk restoran, melayani sama dilayani, bedanya apa? Pendidikan. Level pendidikan. Itulah yang membuat ada perbedaan-perbedaan level pendidikan. Siapa dididik apa akan duduk di mana, itu ditentukan oleh didikan apa. Jadi kembali kepada ini saya pakai data tadi. Maka kalau kita bicara ke depan, serius sih untuk pendidikan menengah. Pendidikan itu mahal. Okay? Tapi kebodohan itu lebih mahal. Tapi jangan bilang pendidikan itu murah. Pendidikan itu mahal. Ya. Bangun SD Inpres 10 tahun 146.000 itu fantastis. Itu kalau diubah jadi bansos, sembako, dahsyat. Dan rakyat pasti tepuk tangan. Tapi nasib gak berubah jangka panjang. Gak berubah. Tapi begitu yang dibangun infrastruktur dasar pendidikan. Nah sayangnya waktu itu belum SMP, belum SMA. Baru sampai SD pembangunannya. Di saat APBN kita masih sedikit. Ya. Dahsyat sekali. APBN kita belum segede gini. Bisa tuh bikin 146.000 SD. Bisa gak kita bikin 146.000 SMP, SMA? Bisa. There is a will, there is a way. Cuma yang dibutuhkan hanya political will ya. Dan kalau kita kerjakan ini, maka kita menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Karena keterdidikan itulah yang membuat orang bisa lebih produktif, lebih kreatif. Dengan produktif dan kreatif, maka nilai tambah akan muncul. Ada nilai tambah, disitulah yang disebut sebagai peningkatan kesejahteraan. Ya. Oke, Pak Anies ini bicara soal anak muda ya. 3 tahun lagi itu kan kita bakal memperingati 100 tahun Sumpah Pemuda. Nah, dalam Sumpah Pemuda itu kan isinya 3 ya Pak. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu. Ya Pak. Nah, kemarin ini juga jadi bahan diskusi kami di teman-teman Invipop gitu. Dulu ibaratnya anak-anak muda bahkan jauh sebelum ada negara, jauh sebelum ada Republik Indonesia udah punya narasi bersama yang kemudian disepakati sebagai landasan untuk bisa bersatu gitu. Nah, pertanyaannya kalau kita ngomongin 100 tahun Sumpah Pemuda sekarang nih, langkah berikutnya tuh apa gitu? Dari merefleksikan Sumpah Pemuda yang dulu dibikin di tahun 28 gitu. Kayak narasi besar yang baru yang perlu dibawa sama anak-anak muda Indonesia sekarang tuh apa gitu Pak? Oh dulu kan jelas gitu ya. Ya anak muda yang harus rumusin itu. Ini menurut Pak Anies. Iya. Jadi saya tengok sedikit ya. Iya. Saat 1928. Jenius gak sih itu? Jenius. Dia berhasil merumuskan solusi yang efeknya kita rasakan hari ini. Betul. Di antara 31 itu. Apa sih satunya tadi? Satu. Berbangsa. Berbahasa. Bahasa persatuan ya. Bukan satu bahasa ya. Tapi satu bahasa persatuan. Kemudian satu tanah air. Yang paling dasar itu satu bahasa persatuan. Karena itu membuat kita ini menjadi Indonesia tanpa kemudian harus meninggalkan identitas kedaerahan awalnya, nggak perlu. Jadi
orang Batak menjadi Indonesia syaratnya bisa bahasa Indonesia. Orang Jawa menjadi Indonesia syaratnya bisa bahasa Indonesia. Orang Manado jadi bahasa Indonesia itu membuat itulah identitas Anda orang Indonesia. Enak tetap kembali kepada bahasa daerahnya itu. Ketika sampai di rumah ngomong sama keluarga pakai bahasa daerah. Ketika di sekolah bahasa Indonesia. Dan itu menyelesaikan, ada banyak kabupaten di Indonesia yang dalam satu kabupaten itu bisa 5 bahasa, Betul, bisa 3 bahasa. iya. Coba kalau nggak ada bahasa Indonesia, pakai bahasa apa di kabupaten itu? ngobrol ya. Bisa berantem tuh. Dan pakai bahasa Indonesia, relax aja. Dan tidak ada orang yang menggunakan bahasa Indonesia kemudian kata, aduh udah nggak Jawa lagi. Enggak tuh. Lucu juga tuh. Enggak ada. Iya. Enggak ada. Itu jenius tuh. Jadi kalau sekarang teman-teman mau ketemu, teman-teman harus lihat apa sih masalah terbesar yang akan dihadapi bangsa ini beberapa dekade ke depan. Karena mereka menemukan apa sih mereka? Kita ini beragam sekali. Beda-beda bangsa kita ini. Jadi kita harus mengatakan sebagai kita ini jadi satu. Satu bangsanya nih. Satu seluruh wilayah ini, satu tanah air. Lalu jeniusnya mereka mengatakan satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa Indonesia ya, satu bahasa persatuan. Dan itu menjadi jawaban atas tantangan di zaman itu. Pernah baca nggak kisah tokoh-tokoh seperti Sultan Takdir Ali Shahbana? Beliau dan generasinya itu di sekitar Senen, Jakarta, itu punya kios-kios kursus bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Orang dari mana-mana tuh datang ke Jakarta untuk belajar bahasa Indonesia. Karena itulah yang membuat dia menjadi Indonesia. Nah, sekarang rumuskan nih masalah Indonesia ke depan apa? Saya katakan bahwa salah satu masalah terbesar kita itu adalah disparitas. Ketimpangan. Dan ketimpangan harus ada solusinya. Kalau tadi istilahnya saya satu kesejahteraan. Satu perekonomian. Karena itu satu yang berikutnya yang harus kita raih. Tadi satu bangsa udah, satu negara udah, satu kesatuan udah, satu teritori udah. Sekarang tinggal satu perekonomian nih. Itu statement saya terhadap bagaimana tantangan kita ke depan. Nah, anak-anak muda barangkali bisa melihat lebih jauh lagi. Bagaimana dengan perubahan teknologi? Bagaimana dengan transformasi digital? Bagaimana dengan gap-gap yang mungkin muncul antar usia kelahiran? Jadi teman-teman muda ketika mengatakan 100 tahun Sumpah Pemuda kami akan melakukan update, maka update-nya harus membaca tren Indonesia ke depan. Apa tantangannya? Dan update itu adalah solusi yang ditawarkan anak muda. Berpikirlah dengan dalam. Dan anak muda itu uniknya karena dia bawa kebaruan. Kalau udah bawa kebaruan dia udah tua. Tua muda tuh gak ada definisinya kok. Gak ada. Dan panjang sama pendek ada gak definisinya? Ya gak ada. Ukuran. Ya kalau bilang 10 cm itu lebih pendek daripada 20 cm. Betul. Tapi kalau saya bilang pendek sama panjang gimana? Saya panjang menurut Beradu pendek. Jauh dekat, besar kecil. Subjektif. Itu gitu semuanya relatif. Jadi kalau katakan muda tua juga sama. Karena itu saya sering mengatakan dikatakan muda bila apa? Dia bila terus menerus membawa kebaruan. Bila dia terus menerus membicarakan masa depan, nah itu muda. Tapi kalau yang diomongin tuh masa lalu terus, dia udah tua. Tua tuh. Udah tua. Reminiscing gitu sih. Jadi kalau ada orang cerita zaman saya dulu, itu tua ini. Ini tanda-tanda tua ini. Tanda-tanda tua ini. Tapi kalau ngomong besok akan begini, tantangan kita ini masih muda. Walaupun hitungan tahun biologisnya mungkin sudah banyak. Lawan orang yang hitungan umur biologisnya kecil, tapi muda tuanya dari situ. Nah, anak muda itu tawarannya kebaruan. Memangnya anak-anak yang deklarasi tahun 28 itu gak dapat tantangan pada orang tua? Coba bayangkan, kalau saya perwakilan Jong Java, pulang kampung, terus ditanyain, kamu gimana toh?
Ngapain? Kok malah terima bahasa orang seberang? Iya. Chong Java tuh paling besar. Ayo coba bagaimana tuh? Iya. Memangnya nggak kemudian mereka dapat tantangan? Dapat lah. Iya, pasti dapat. Tapi mereka melihat inilah visioner kita ke depan. Kita sepakati ini bahasa persatuan. Dan dia bisa jelasin, kita tetap bisa kok ngomong pakai bahasa daerah kita. Nah, saya usul bagi yang mau merencanakan update atas Sumpah Pemuda kita, baca fenomena yang menjadi tantangan Indonesia di depan. Solusinya apa ada sekarang anak muda? Dan itu barangkali yang nanti menjadi jawaban. Ini kan belum ada berpikir kritis, berpikir kreatif. Itu saya harus serahkan pada teman-teman muda nih yang menggodok ini. Buat aja satu platform yang memungkinkan orang dari mana saja menyampaikan ide apa saja, sehingga setara kesempatannya untuk merumuskan apa yang sesungguhnya perlu menjadi mission statement Indonesia di fase 100 tahun yang berikutnya. Dan dugaan saya barangkali ya, ke depan itu nggak bisa lagi 100 tahun. Mungkin lebih pendek. Karena perubahannya mungkin lebih pendek daripada 100 tahun kemarin. Terlalu cepat ya. 100 tahun kemarin itu ada kemajuan. Tapi kemajuannya kita rasakan di dalam 4 dekade terakhir ini jauh lebih cepat daripada 6 dekade sebelumnya. Betul. Dan makin hari makin cepat. Jadi mungkin kita nggak bisa jauh-jauh bilang untuk 100 tahun ke depan gitu. Barangkali untuk 10 tahun ke depan. Saking banyaknya perubahan yang mungkin terjadi dalam 10 tahun yang akan datang. Oke. Nah ini ngomongin soal perubahan di masa yang akan datang, Pak. Salah satu buzzwords yang sering keluar itu kan jargon-jargonnya itu Indonesia Emas 2045. Nah, menurut Pak Anies sendiri dengan ritme yang saat ini kita bisa lihat dan rasakan, apakah Indonesia Emas 2045 itu doable gitu, Pak? Baik-baik saja itu punya jargon. Sehingga kita memiliki sense of purpose gitu. Tapi baiknya itu diterjemahkan dalam indikator yang bisa diukur. Karena pernyataan Indonesia Emas itu gak bisa diukur. Pakai apa? Mau quoting. Apa quoting itu? di apa sih quoting itu? Disepuh. Sepuh, karena kan gak mungkin. Aduh, tua banget gue. Disepuh. Mungkin gak mungkin, jadi harus diterjemahkan. Apa sih? Misalnya, setiap ibu melahirkan, bayi sehat, ibu sehat. Angka kematian bayi ibu hampir 0. Itu udah capaian luar biasa. Tidak ada lagi keluarga yang berduka cita pada saat anggota keluarga yang melahirkan. Setiap bayi yang lahir bisa masuk SD dan lulus SMA. Nah, itu emas tuh. Bayangkan, keluarga boleh aja miskin, boleh saja hidup susah. Tapi begitu anaknya lahir, dia melengok si bayi sambil yakin bahwa anak saya gak akan nasibnya seperti saya. Karena ada SMA. Sampai selesai. Itu indikator tuh. Kemudian pelayanan kesehatan yang baik. Semua orang terjamin kesehatannya. Kalau sakit gak jadi pilot. Itu dasar tuh. Jadi Indonesia Emas menurut saya harus diterjemahkan dalam ukuran-ukuran sederhana yang dipahami oleh kita semua. Sehingga kita bisa merasakan nih bener nih kita udah Indonesia Emas nih. Tapi kalau gak diterjemahkan begitu, nanti berantem tuh. You aja yang merasakan emas, kami cemas kan gitu. Nah itu ya cemas dong kalau bayi lahir, istri mengandung, cemas suaminya. Belum tentu nanti istrinya akan bisa pulang selamat. Ya cemas otomatis. Anak lahir cemas, bisa sekolah gak ya? Jaminan kesehatan gak ada. Jadi kalau diterjemahkan dalam hal yang dasar, sesudah itu mereka akan memiliki kemampuan mengelola kesempatan. Kesempatan itu ada.
Tapi kesiapan itu tanggung jawab negara untuk membantu ada. Kesiapan dengan cara apa? Dengan cara sehat, dengan cara terdidik. Dari situ dia punya kesiapan. Nah, begitu ada kesempatan, kesiapan itu akan mengambil kesempatan itu dan kemudian menjadi perubahan hidup. Itu Indonesia Emas. Jadi tanda Indonesia Emas itu menurut saya di level keluarga harus konkret. Ya. Sampai level keluarga ya? Harus di level keluarga Gak malah. cuma bicara PDB lah atau ukuran-ukuran indikator-indikator ekonomi yang lain gitu Pak? Indikatornya menurut saya sederhana. Keluarga-keluarga di Indonesia bisa mengatakan sambil makan malam, alhamdulillah ya, untung kita tinggal di Indonesia. Kapan ya Allah. Kalau itu ada emas kita. Asli Pak. Iya. Alhamdulillah. Itu. Tapi kalau kita nonton di TV, wah itu ada gedung besar sekali. Kita di mana? Yang perlu merasakan kemerdekaan adalah keluarga-keluarga di seluruh Republik. Kita merasakan bangga dengan capaian representatif Indonesia. Tapi emas tidak dicapai dengan representasi. Emas itu harus each and everyone. Each and everyone. Tapi kalau capaian kita boleh bangga. Kesebelasan kita menang. Ini kan 11 dari 280 juta orang. Kita terwakili, bangga kita. Panjat tebing saat menang 1 orang dari 280 juta, bangga kita. Tapi disebut emas, itu kalau setiap kita memang merasakan adanya Indonesia yang lebih baik. Bisa dikerjakan, bisa. Kekayaan kita banyak, luar biasa. Baik itu kekayaan kualitas manusia yang sudah terdidik ini, aduh luar biasa. Ditambah dengan tentu saja modal alam yang kuat. Bisa kita. Harus manajemen yang benar. Pengelolaan yang benar. Dan kalau itu dikerjakan, wah kita merasakan emas yang beneran tuh. Ketika tiap keluarga bisa bilang, alhamdulillah ya. Kita tinggal di Indonesia. Untung kita tinggal di Indonesia. Tuh, harapan banget tuh Pak. Kita semua bisa ngomong kayak gitu. Amin ya Allah, amin. Itu sederhana. Sederhana sekali. Dan membuat kita semua ya saya kepengen begitu. Iya. Oke, saya pengen mengajak Pak Anies berandai-andai. Jika misalkan diberikan resources yang tidak terbatas, uang, akses, apapun lah. Kira-kira hal yang Pak Anies ingin lakukan tuh apa aja Pak? Buat siapa? Saya, buat keluarga, buat bangsa, buat... Bebas. Wih. Iya. Pertanyaan, konteksnya tadi, jika diberikan unlimited money, resources, access, everything. Pak Anies mau ngapain? Saya ingin ini dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan di bangsa kita. Bagi yang sudah memiliki kompetensi tinggi, sumber daya cukup, maka mereka didorong menjadi global player. Bukan hanya pelaku domestik, tapi global player. Kegiatan-kegiatan ini, seperti yang dikerjakan si Invipop misalnya, dorong dong sama negara bisa dominan di Asia Tenggara, bisa dominan di Asia, yang bantu negara supaya bukan hanya jadi pelaku domestik, bukan sekedar 280 juta orang, tapi se-Asia Tenggara nih, se-Asia yang sudah mampu dorong ke atas. Kemudian yang di tengah tadi, kan punya kewenangan kan, buat semua review semua aturan yang mencegah kelas menengah untuk berkembang. Berikan mereka sama ruang. Lalu yang kelas bawah, berikan kesempatan untuk akses pada kualitas kesehatan, kualitas pendidikan berkualitas sampai tuntas. Dan kebutuhan dasar jangka pendek itu dipenuhi. Lalu jadikan Indonesia sebagai warga dunia. Di mana kita bukan hanya memikirkan tentang tantangan yang ada dalam negeri,
tapi bagaimana warga Indonesia kontribusi pada tantangan dan masalah dunia. Apa sih masalahnya? Semua yang menjadi masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan paling besar hari ini namanya lingkungan hidup. Dan bagaimana Indonesia ikut serta di dalam menyelesaikan masalah kemanusiaan ini. Yang kedua adalah masalah kemiskinan yang masif di berbagai belahan bumi. Indonesia ikut situ. Yang ketiga masih ada nih sekarang kemerdekaan. Ada bangsa-bangsa yang belum merdeka sampai hari ini. Nah, jadi kita satu yang sudah maju ikut berkiprah global, yang tengah dibuka, yang di bawah dikuatkan dengan bekal tadi, lalu jadi warga dunia. Itu kira-kira. Oke, Pak Anies terima kasih banyak Pak udah mampir ke Invipop, udah ngobrol sama saya 2 jam ini ya, nyampe 2 jam, 1,5 jam, 1,5 jam kita ngomongin banyak hal. Terima kasih banyak insight-insightnya Pak. Nih buat anak-anak muda di sini sangat mencerahkan dan harapan kita semua semoga one day kita bisa ngomong alhamdulillah ya kita hidup di Indonesia. Terima kasih banyak Pak Anies. Sama-sama. Kita ketemu lagi di episode berikutnya.